Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami atau hasil kerja kelompok kami menganalisis inovasi baru dan inovasi yang lama dalam PT Wings dengan produk mie sedap. Oke, sebelum slide. Oke, sebelum masuk ke materi atau pembahasan yang pertama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu saya sendiri, Fadil Zeti Eslaminata, dengan NIM akhir 238. Saya Nurhana Kusandari dengan NIM 262. Saya Aisyah Hilatunisa dengan NIM 254. Sika dengan NIM 246. Oke. Next. Yang pertama itu kita masuk ke dalam bab 1, yang mana di bab 1 ini yaitu ada pengenalan dan informasi umum perusahaan. Yang pertama itu ada profil perusahaan. PT Wings Food, kita kan fokus ke PT Wings Food. PT Wings Food ini merupakan anak perusahaan dari Wings Group, salah satu produsen barang kebutuhan sehari-hari terbesar di Indonesia sejak 1948. Berdirinya pada tahun 2003, Wings Food berfokus pada makanan dan minuman instan dengan slogan Good Taste, Good Life. Dengan produk unggulannya selain mie yaitu ada yang termasuk yang mungkin minuman yang pernah kita dengar yaitu ale-ale, Just Juice, Teh Rio, Milku, dan yang utama itu ada mie sedapnya. Lalu tentang mie sedap sendiri itu mie sedap diluncurkan pada 2003. Mie sedap ini juga dikenal karena tekstur mie yang kenyal, bumbu yang kuat, dan topping bawang goreng yang melimpah. Varian rasa terus dikembangkan mengikuti tren pasar seperti Korean spicy, ayam crispy, dan rasa khas Nusantara. Mie sedap ini saat ini menjadi salah satu mie instan terpopuler di Indonesia dan diekspor ke berbagai negara. Oke, next. Lalu ada visi dan misi, ini masih di pengenalan produk tadi. Ada visi dan misi. Visi Wings Food itu adalah memenuhi kepuasan pelanggan melalui produk berkualitas tinggi dan aman. Lalu yang kedua ada misi perusahaannya, yaitu meliputi menyediakan produk bermutu tinggi sesuai standar keamanan pangan internasional, menjaga konsistensi rasa dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, melakukan inovasi berkelanjutan. Yang keempat, membangun sistem distribusi handal hingga ke pasar ekspor. Dan yang terakhir yaitu memberikan kontribusi ekonomi dan sosial melalui praktik bisnis berkelanjutan. Nah, lalu yang terakhir dari pengenalannya itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini dipimpin oleh Presiden Direktur Edi William Katuari dengan dukungan asisten direkturnya, direktur bagian food, dan manajer produksi. Tidak bisa disebutkan satu-satu, mungkin itu kurang lebih dari bagian-bagiannya dari dari asisten dari Pak Edi tersebut. Nah, struktur ini memastikan operasional berjalan efektif dan inovatif, khususnya dalam pengembangan dan distribusi mie sedap. Oke, mungkin itu saja. Next. Lalu masuk ke bab 2, yaitu strategi saat ini dan baru untuk inovasi perusahaan PT Wings Food atau dengan produk mie sedap ini. Yang pertama yaitu strategi inovasi saat ini. PT Wings Food menerapkan inovasi produk dengan meluncurkan varian seperti mie sedap bag, lalu pilihan lebih sehat bagi konsumen,
Inovasi rasa dan kemasan juga dilakukan melalui produk seperti mie sedap cup, rawit bingit yang mengikuti tren makanan pedas. Selain itu, perusahaan memanfaatkan teknologi AI untuk social listening guna memahami preferensi konsumen secara real time. Lalu yang kedua, analisis efektivitas strategi. Strategi inovatif tersebut efektif dalam meningkatkan brand awareness dengan memperluas segmen pasar. Produk baru menarik perhatian konsumen, sementara pengguna AI memungkinkan respon cepat terhadap tren. Diversifikasi varian juga membantu menjangkau berbagai kelompok konsumen. Lalu yang ketiga ada rencana strategi inovasi ke depannya. Ini ke depannya yaitu Wings Food akan mengembangkan produk sehat seperti mie rendah kalori dan berbahan nabati. Teknologi AI akan dimanfaatkan untuk personalisasi produk. Ekspansi internasional akan dilakukan dengan penyesuaian rasa lokal, serta interaksi dengan konsumen diperkuat melalui kampanye digital dan kolaborasi dengan komunitas. Oke, mungkin itu saja dari bab 2, strategi saat ini dan baru untuk inovasi perusahaan. Selanjutnya, bab 3 yaitu inovasi produk mie sedap dari PT Wings Food. Yang pertama itu ada produk inovatif yang sudah diluncurkan. Yang sudah diluncurkan yang pertama itu ada mie sedap bake. Mie sedap bake adalah mie instan yang cara pengolahannya dipanggang, bukan digoreng, serta mengandung bahan alami seperti garam dan kunyit. Yang kedua ada mie sedap goreng ala Chef Daviana. Mie sedap goreng ini adalah kolaborasi yang dilakukan mie sedap dengan Chef Daviana dan masuk top 5 varian favorit dalam 5 bulan terakhir. Yang ketiga ada mie sedap cup rawit bingit rasa ayam jarit. Inovasi mie dengan rasa pedas dari cabai rawit asli yang cocok untuk pecinta pedas. Terus selanjutnya ada mie sedap cup rawit bingit rasa bakso beduk. Mie ini adalah kombinasi antara pedasnya cabai rawit dengan rasa gurih dari bakso yang disajikan dalam cup sehingga dapat dinikmati di mana saja. Terus selanjutnya ada mie sedap selection Korea cheese burger. Rasa ini adalah rasa pedas Korea dengan tambahan keju lele dan mie kenyal ala Korea. Terus selanjutnya ada pengembangan produk baru yang direncanakan. Yang pertama, mie sedap dapat membuat noodles atau dengan menciptakan mie dengan kandungan kolagen, vitamin C dan E serta serat yang ada di dalamnya. Hal ini mungkin akan disukai oleh kalangan anak muda yang peduli dengan penampilan. Yang kedua adalah kolaborasi street food Asia. Dengan menciptakan mie edisi street food Asia seperti rasa tom yum dan dari Vietnam, mungkin akan diminati oleh orang-orang yang menyukai makanan dari luar negeri. Terus, menciptakan kemasan pintar. Dengan menciptakan kemasan yang terdapat QR code di dalamnya untuk konten hiburan saat menikmati mie sedap itu sendiri dan juga untuk produk mie sedap itu sendiri dapat meningkatkan interaksi digital dengan pelanggan. Terus yang ketiga ada diferensiasi produk dibandingkan dengan kompetitor. Yang pertama ada inovasi rasa lokal. Mie sedap sering mengadaptasi cita rasa lokal Indonesia ke dalam produknya, seperti varian kari spesial, ayam bawang dengan bawang goreng, dan soto dengan koya. Terus, itu ada harga yang kompetitif. Mie sedap menawarkan produk dengan harga yang lebih murah, tetapi kualitasnya tidak kalah dari kompetitornya. Yang ketiga itu distribusinya luas dan efektif. Mie sedap menggunakan strategi distribusi efektif dengan memulai dari pasar modern sebelum ke toko kelontong dan grosir, sehingga produknya lebih mudah dijangkau dan tersedia luas. Terus yang keempat ada promosi dan branding yang agresif. Mie sedap sering melakukan promosi agresif melalui event dan kampanye. Terakhir ada kualitas produk yang konsisten. Mie sedap selalu menjaga konsistensi kualitas produk dengan melakukan kontrol produksi di produknya. Terus inovasi lain
layanan saat ini. Yang pertama itu ada kampanye Ramadan Sedap Menu Creation. Menghadirkan menu spesial Ramadan seperti chicken tandoori, butter chicken, dan hamburger curry yang dimasak oleh chef profesional untuk memberikan pengalaman kuliner menarik selama Ramadan. Terus yang kedua, kampanye interaktif dan sosial. Kampanye yang menyasar generasi muda, terutama Gen Z, dengan pendekatan online dan offline, melibatkan fitur tren untuk meningkatkan impresi dan keterlibatan konsumen. Terus yang ketiga, ada promosi dengan teknologi gamifikasi. Hal ini kerjasama dengan IMUBI, misalnya menggunakan iklan gamifikasi interaktif untuk meningkatkan kesadaran merek dan mendorong minat produk baru. Yang pertama itu ada aplikasi loyalty dan resep. Dengan menggunakan aplikasi poin resep untuk membangun interaksi yang lebih dekat dengan pelanggan. Yang kedua yaitu konsumisasi mie online. Kita dapat menyediakan layanan yang konsumennya ini bisa memilih rasa dan topping sendiri yang akan dikirimkan ke rumah. Yang ketiga ada langganan mie bulanan. Dengan memesan paket mie bulanan yang berisi varian spesial dan merchandise untuk menjaga antusiasme pelanggan. Selanjutnya ada live chat dan konsultasi diri. Karena mungkin banyak orang yang ragu untuk mengkonsumsi setiap hari, mereka dapat konsumsi sehat. Kemudian akan rasa desain kemasan meningkatkan keterikatan emosional. Terus yang terakhir ada inovasi pelayanan terkini dan baru. Inovasi pelayanan meningkatkan pelayanan seperti aplikasi poin, kostumisasi ini dan konsultasi ini membuat pelanggan merasa diperhatikan, memberi pengalaman seru, serta mendorong pembelian ulang dan merekomendasikan produk kepada orang sekitar. Selanjutnya ada bab 5, current and new operation and process innovation. Yang pertama itu ada proses operasional yang sudah dioptimalkan. Pertama ada pengadaan bahan baku, memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga kompetitif dan mengurangi resiko gangguan pasokan. Ini mungkin melibatkan negosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok atau diversifikasi sumber pasokan. Yang kedua ada proses produksi, meningkatkan efisiensi lini produksi, mengurangi waktu henti mesin dan meminimalkan limbah. Ini mungkin melibatkan otomatisasi, peningkatan tata letak pabrik atau pelatihan karyawan yang lebih efektif. Ketiga ada pengendalian kualitas, menerapkan standar kualitas yang ketat pada setiap tahap produksi dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan produk jadi. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan kualitas yang lebih sering, penggunaan teknologi pengujian yang canggih, dan peningkatan sistem pelacakan dan penelusuran. Yang kedua, ada proses baru tahu perbaikan yang digunakan dalam operasional. Pertama ada penggunaan teknologi pengganti fumigasi. PT Wings Group telah beralih dari penggunaan etilen oksida pada proses fumigasi rempah-rempah ke penggunaan teknologi steam sterilisation dari Cina dan India. Kedua ada pengujian produk. PT Wings Group melakukan pengujian sampel mie instan ke PT Saraswati Indo Genetech yang kemudian mensubkontrakan ke laboratorium di Vietnam untuk mendeteksi etilen oksida. Ketiga ada peningkatan pengawasan. PT Wings Group
berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti SVA dan CVS untuk melakukan pengujian produk varian lainnya. Next. Selanjutnya yang kedua ada rencana perubahan atau pengembangan model bisnis. Pertama ada ekspansi pasar dan diversifikasi produk. Yang pertama ada sasar generasi muda, kembangkan varian rasa dan kemasan yang lebih menarik bagi generasi muda, misalnya dengan kolaborasi dengan influencer atau desain kemasan yang eye-catching, pertimbangan tren makanan kekinian seperti mie fusion atau mie dengan topping unik. Kedua, ada eksplorasi pasar internasional, perluas jangkauan pasar ke negara-negara lain di Asia Tenggara dan sekitarnya dengan penyesuaian rasa dan strategi pemasaran yang sesuai dengan selera lokal. Yang ketiga ada diversifikasi produk, kembangkan produk turunan seperti bumbu sedap untuk masakan lain, bukan hanya untuk mie instan atau produk beku misalnya bakso atau pangsit siap saji dengan bumbu sedap. Yang keempat ini ada peningkatan kualitas dan inovasi produk. Yang pertama ini ada bahan baku berkualitas, gunakan bahan baku berkualitas lebih tinggi untuk meningkatkan cita rasa dan kualitas produk. Yang kedua ada inovasi rasa, terus berinovasi dengan rasa-rasa baru yang unik dan sesuai dengan tren pasar. Yang ketiga ada kemasan ramah lingkungan. Next. Yang ketiga ada teknologi atau metode baru yang digunakan dalam operasi. Selain berinovasi pada produk agar dapat terus bertahan hidup, berkembang, dan bersaing, maka perusahaan ini harus mampu menjaga tingkat kepuasan konsumennya. Salah satunya adalah dengan selalu meningkatkan kualitas produk yang dijual. Ini dari Anwar dan Satrio 2015. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanti 2017 yang menyatakan bahwa konsumen akan tertarik untuk membeli jika telah mengetahui bahwa suatu produk berkualitas, kualitas produk memiliki nilai yang positif terhadap minat beli konsumen. Artinya semakin baik kualitas produk, maka akan semakin meningkat juga minat beli konsumennya. Seiring perkembangan teknologi dan hadirnya platform e-commerce dan toko online, masyarakat dapat dengan membeli produk ataupun barang yang diinginkan tanpa harus pergi ke toko fisik. Selain itu, masyarakat juga cenderung mencari informasi produk maupun review dan testimoni secara online dari pengguna lain sebelum membeli. Next. Selanjutnya yang bab 6 ini ada model bisnis saat ini dan baru. Yang pertama ada model bisnis saat ini dan baru. Yang pertama itu ada produk. Bagian produk dalam konsep marketing mix 7P mencakup segala aspek yang berhubungan dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan termasuk kualitas, desain, varian rasa, ukuran kemasan, dan bentuk kemasan. Produk juga dapat mencakup layanan, garansi, atau dukungan teknis yang diberikan oleh perusahaan terhadap produknya. Yang kedua ada harga. Harga adalah salah satu elemen dalam strategi mix yang sangat penting. Harga yang tepat akan menentukan tingkat daya tarik produk dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai produsen mie sedap memperhatikan harga dengan baik. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menawarkan harga yang terjangkau dan bersaing di pasaran dengan memberikan harga yang terjangkau. Perusahaan dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan memperluas pangsa pasarnya. Kedua, perusahaan juga memberikan diskon dan promo yang menarik untuk meningkatkan daya tarik produk dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Selain itu, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga seperti biaya produksi, biaya distribusi, dan keuntungan yang diinginkan. Yang
Ketiga, ada promosi. Promosi merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan strategi marketing mix 7P pada produk mie sedap. Perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menggunakan berbagai saluran untuk mempromosikan mie sedap, seperti televisi, media sosial, hingga billboard. Selain itu, perusahaan juga sering mengadakan kampanye dan promosi di berbagai minimarket dan supermarket seperti hadiah langsung ataupun diskon. Yang keempat, ada tempat. Elemen tempat dalam strategi marketing mix 7P mengacu pada lokasi atau saluran distribusi produk yang dijual ke konsumen. Bagian ini sangat penting karena dapat mempengaruhi ketersediaan produk dan aksesibilitas konsumen terhadap produk tersebut. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah menempatkan produk mie sedap di berbagai toko, minimarket, dan supermarket di seluruh Indonesia sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk. Next. Yang kelima, ada people. Bagian people dalam strategi marketing mix 7P adalah salah satu aspeknya sangat penting karena berkaitan dengan pengalaman pelanggan dalam berinteraksi dengan perusahaan. Bagian people ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam menghasilkan produk dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam, ada proses. Proses ini pada produk mie sedap berkaitan dengan proses produksi dan distribusi produk tersebut. Proses produksi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi standar keamanan pangan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menggunakan teknologi modern dan efisiensi untuk memproduksi mie sedap. Next. Yang ketujuh, ada physical evidence. Physical evidence ini elemen terakhir dalam marketing mix 7P yang berfokus pada tampilan fisik atau visual dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu bisnis dalam konteks produk mie instan mie sedap. Physical evidence mengacu pada berbagai hal yang mempengaruhi persepsi dan penilaian konsumen terhadap merek dan produk tersebut. Salah satu faktor utama dari physical evidence ini adalah kemasan produk mie sedap. Kemasan mie sedap menarik perhatian konsumen dengan desainnya yang modern dan warna-warni yang cerah. Kemasan yang menarik membantu menarik perhatian konsumen dan membangun citra merek yang positif di mata konsumen. Kemasan mie sedap juga dirancang agar mudah dibuka dan digunakan sehingga memberikan pengalaman yang mudah dan nyaman bagi konsumen. Selanjutnya yang ketiga, ada analisis peluang dan risiko. Yang pertama, ada peluang. Nah, peluang dari mie sedap ini dapat memperluas pasarnya dengan menargetkan demografi baru, misalnya generasi muda dengan varian rasa lebih modern dan kemasannya menarik, memasuki pasar internasional dengan penyesuaian rasa dan strategi pemasaran yang sesuai dengan selera lokal, atau menjangkau segmen pasar yang lebih spesifik, misalnya konsumen yang sadar kesehatan dengan varian rendah kalori atau organik. Kemudian dengan adanya inovasi mengembangkan varian rasa baru yang mengikuti tren kuliner terkini, mie sedap dapat meningkatkan kualitas bahan baku. Misalnya menggunakan bahan organik atau lokal, menawarkan kemasan yang lebih ramah lingkungan, atau menciptakan produk turunan seperti bumbu sedap untuk masak lain dan meningkatkan saing dan menarik konsumen baru. Yang kedua, ada risiko. Pasar mie instan sangat kompetitif. Mie sedap perlu berinovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Next. Selanjutnya itu bab 7 mengenai strategi produk dan merek. Yang pertama itu ada strategi produk. Untuk produk saat ini, mie sedap merupakan produk yang sangat dikenal di pasar dari segi rasa, tekstur yang kenyal, dan topping yang khas, serta variasi kemasan dari rasa pedas Korea, jumbo, dan cup. Untuk strategi baru yang ingin saya realisasi yaitu memperluas
Ini produk mie sedap dengan menciptakan varian baru yang lebih sehat seperti mie sedap fit. Produk ini dirancang dengan kalori lebih rendah, kandungan serat lebih tinggi, atau adanya tambahan vitamin dan mineral pada produk, guna untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin praktis tetapi tetap sehat. Alasan perlunya strategi produk baru ini dikarenakan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai lebih peduli terhadap makanan sehat terutama setelah pandemi. Serta tingginya kompetisi di pasar mie instan sehingga perlu ada keunikan atau nilai tambah yang membedakan. Kedua itu strategi merek. Untuk saat ini strategi merek mie sedap berfokus pada aspek fungsional yaitu menonjolkan keunggulan rasa, bumbu lengkap, dan harga yang terjangkau. Namun pendekatan branding masih berfokus pada pengalaman rasa dan harga tanpa banyak menggali aspek emosional ataupun nilai sosial yang lebih dalam. Untuk membangun citra merek yang lebih kuat dan relevan dengan tren sosial saat ini, strategi merek barunya yaitu melakukan program kampanye sedap lingkungan, yaitu penukaran kemasan mie sedap bekas. Program ini mengajak konsumen dan reseller untuk mengumpulkan kemasan mie sedap yang belum bisa didaur ulang dan menukarnya dengan diskon, alat makan, ataupun produk lainnya. Next. Yang kedelapan itu sumber daya dan infrastruktur organisasi. Untuk sumber daya organisasi, pada saat ini di perusahaan Wings, mereka mempunyai SDM yang terlatih di bidang pemasaran produksi FMCG, sistem manajemen rantai pasok yang efisien dan distribusi nasional, serta pemanfaatan data pasar dan riset konsumen untuk inovasi produk. Sumber daya organisasi yang baru yang direalisasikan itu membentuk divisi khusus Corporate Social Responsibility dan keberlanjutan lingkungan yang akan menangani program seperti sedap peduli lingkungan. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk membentuk tim inovasi produk sehat yang fokus pada pengembangan mie instan rendah kalori dan bernutrisi untuk konsumen modern. Selanjutnya itu infrastruktur organisasi. Untuk infrastruktur organisasi ini yang dimiliki PT Wings sudah sangat mendukung untuk produksi dan distribusi mie sedap dalam skala besar. Fasilitas produksi modern, sistem distribusi yang kuat, serta jaringan logistik yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai dukungan untuk strategi produk dan merek baru, perusahaan dapat mengembangkan infrastruktur tambahan seperti fasilitas pengumpulan dan pengolahan kemasan bekas bekerjasama dengan komunitas atau mitra daur ulang, platform digital, atau aplikasi sistem berbasis kode QR yang dapat digunakan konsumen untuk menukar kemasan kosong dengan hadiah atau poin loyalitas. Selanjutnya itu bab 9, jadwal kegiatan inovasi produk. Yang pertama itu penggalian ide dilakukan pada Januari 2025. Penggalian ide melalui riset dan konsumen, kolaborasi dengan ahli, dan pemanfaatan teknologi big data. Fokusnya itu pada mie sehat, rendah kalori, plant-based, kolagen, dan kemasan ramah lingkungan. Yang kedua itu seleksi ide yang dilakukan pada bulan Februari 2025. Seleksi ide ini berdasarkan dari potensi pasar, biaya, kesukaan merek, dan keberlanjutan. Nantinya ide yang terbaik dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut. Ketiga itu pengembangan, yang akan dilakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan April. Pembuatan prototipe mie baru, uji rasa, fokus grup tes, dan eksperimen dengan bahan lokal serta kemasan inovatif. Yang keempat itu implementation yang dilakukan dari bulan Mei sampai dengan Juni, yaitu peluncuran terbatas melalui e-commerce, TikTok Shop, influencer, serta promosi offline di universitas dan event komunitas. Yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasinya yaitu mengenai analisis penjualan, survei kepuasan, dan
evaluasi kampanye yang menggunakan teknologi data. Intinya produksi sukses akan dilanjutkan ke produksi massal. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai anak perusahaan Wings Group, Wings Food sukses memperkuat eksistensi mie sedap di pasar mie instan melalui penerapan strategi inovasi yang komprehensif. Inisiatif perusahaan mencakup pengembangan produk baru, pemanfaatan teknologi digital, hingga pelaksanaan kampanye sosial yang relevan dengan tren dan kebutuhan konsumen masa kini. Didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, struktur organisasi yang tertata, dan infrastruktur yang memadai. Wings Food terus berkomitmen menghadirkan produk yang tidak hanya berkualitas dan aman dikonsumsi, tetapi juga inovatif dan berwawasan lingkungan. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga daya saing dan memperluas jangkauan pasar di tingkat nasional maupun internasional. Next. Oke, akhirnya sudah sampai di penghujung presentasi hari ini. Mohon maaf, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai inovasi baru dan info-info lainnya mengenai PT Wings Food produk mie sedap ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.